pola ibadah itu ada dua. Ada pola ibadah abidillah, ada pola ibadah arifillah. Kita maunya yang masuk yang mana? Ada pola ibadah abid. Abid itu artinya rajin melaksanakan ibadah, ya. Tetapi sesungguhnya dia tidak ma'rifat kepada Allah. Dia rajin ibadah itu karena ada harapan, ya. Harap akan pahala, ya, takut akan neraka. Harap akan berkah, takut tidak dapat berkah. Harap akan surga, ya, takut sama neraka. Nah ini pola ibadahnya abid tadi. Walaupun rajin betul kita ibadah, tapi polanya masih seperti itu. Kenapa Anda sholat? Supaya dapat pahala, masuk surga. Gitu. Kenapa Anda zikir? Supaya berkah usaha kita. Nah, kalau rezekinya bertambah banyak. Gitu ya. Nah masih bersekitar situlah. Gitu. Jadi kalau kita duduk di abid, nah Anda akan lepas dari situ. Gitu. Gimana supaya usaha kita lancar? Bagaimana supaya rezeki kita tambah banyak. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari musibah, gitu ya. Nah, itu apa namanya satu langkah atau satu bidang. Ada yang seperti itu, makanya wajar kalau Pak tanya tadi, gimana mendapatkan berkahnya? Karena duduknya masih di situ. Ya, beribadah supaya dapat pahala, berzikir supaya dapat berkah, gitu ya. Ya, kemudian supaya masuk surga. Gitu. Tapi kalau orang yang duduk di arif, enggak bermain di situ lagi, Pak. Ya, dia tidak melihat kepada berkah-berkahnya, enggak. Ya, tidak melihat materi apa yang diberi, tapi yang dilihatnya Allahnya. Ada. Mau dikasih pahala, enggak dikasih pahala, loss. Ada. Mau masuk surga, masuk neraka, enggak ada urusan. Ada. Karena yang dipandangnya hanya satu, Allah. Ya. Dia tidak lagi terikat dengan harapan dirinya. Ya. Bahkan dia sendiri sudah tidak punya harapan lagi. Yang dia punya hanya Allah. Gitu. Nah ini yang saya katakan tadi, mematikan diri. Ya. Kalau kita belum bisa mematikan diri kita seperti itu, asin itu tidak akan masuk, Pak. Asin tidak akan masuk kepada ikan yang masih hidup. Asin baru bisa masuk kalau ikannya mati. Nah begitu juga tadi. Paham kita kepada Allah dengan sempurna ketika kita merasakan ketiadaan diri kita. Tiada lagi tersangkut dengan pahala, tak tersangkut dengan surga, tak tersangkut dengan berkah, enggak. Ya, mau berkah, mau enggak, mau dapat pahala, mau enggak, mau dapat tambah rezeki, mau enggak, loss. Enggak ada urusan. Orang mau benci, orang mau senang, loss. Kenapa? Karena justru dia merasakan dirinya sudah enggak ada. Apa yang mau diberkahin lagi? Apa yang mau diapakan lagi yang diharapkan? Yang diharapkan cuma Allah. Dia merasakan ketiadaan dirinya. Tapi itu kan untuk tingkatan yang arif tadi. Kalau tingkatan yang abid tadi masih seperti itu tadi. Itu gimana cara supaya rezeki kita tambah banyak. Gimana supaya rezeki kita berkah, gitu ya. Nah, itu masih bermain di situ, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, nah, untuk tingkat abid ya nggak masalah. Tapi ya, asal kita bisa pahami, al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Abid itu tidak ubahnya berjalan kaki menuju surga. Lama, Pak. Wal arif tayyarun ilal qurbah. Yang arif billah itu terbang menuju Allah. Beda. Satu jalan kaki menuju surga, yang satu terbang menuju pemilik surga. Nah, jadi kita maunya yang mana, gitu aja, gitu ya.
Nah, kalau abid tadi ya rajin ibadah ya supaya berkah. Nah, sebenarnya keberkahan itu kan ya atas anugerah Allah. Ya. Karena ketundukan kita kepada Allah, maka Allah berikan keberkahan daripada hidup kita, keberkahan daripada rezeki kita, itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya untuk mencapai itu ya ikuti saja aturan Allah. Kata, yang perintah kita jalankan, yang larangan kita tinggalkan, gitu ya. Lama-lama kita istiqamah dengan itu akan diberikan Allah keberkahan. Kan sudah diinformasikan Allah. Ada 3 jalur. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jalur pertama. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitannya dan Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Ini jalur pertama. Tinggal lagi kualitas takwa kita. Semakin tinggi tingkat kualitas takwa kita, semakin banyak jalan keluar dari segala persoalan hidup. Semakin banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Itu sudah janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala macam ya, persoalan hidupnya. Ya, dan Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Satu, gitu ya. Jadi kuncinya dekat kepada Allah. Nah, cuman kita ini kadang-kadang kepingin rezekinya banyak, tapi Allahnya dijauhin. Gitu. Gitu. Kepingin supaya dikasih, tapi yang mau dikasih itu dijauhin pula. Nah, gimana kita mendapatkan? Ada yang lebih lucu lagi, Pak. Nah, lebih lucu. Umpamanya ada orang ngasih sama kita. Kasihnya uang 1 juta. Uangnya kita terima, yang ngasihnya kita tinju. Nah, ini yang menyakitkan itu. Orang ngasih duit sama kita, umpama itu, kasih 1 juta. Uangnya kita ambil. Sudah ambil kita, uangnya sudah kita ambil, kita terjang pula orangnya. Ini kan lucu juga. Artinya apa? Rezeki diberi Allah kita terima, tapi Allahnya kita durhakai. Nah, rezekinya kita ambil. Nah, kita minta banyak-banyak. Yang sudah dikasih belum disyukuri, minta yang baru pula. Gitu. Yang sudah diberi belum disyukuri. Sudah minta yang baru. Gitu. Masih mendingan seperti itu. Udah diminta, ada terima duitnya, Allahnya ditinju. Maksudnya apa ini? Uang kita terima rezeki dari Allah, kita gunakan main judi, main slot. Nah, judi online. Banyak sekarang rusak rumah tangga gara-gara judi online. Nah, sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ini enggak sesuai begitu. Kita minta kepada Allah, tapi Allahnya dilawan. Gitu. Makanya kata Allah yang kedua, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idzahum mublisun. Ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah, aku beri kesempatan padanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Nah, bebas. Ingin kaya dengan judi, menang. Ingin banyak duit dengan korupsi, dapat, kata ya. Pokoknya apa yang dimaukan dipersilakan. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah, aku beri kesempatan padanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Los. Silakan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata. Tapi awas, pada saat lagi bersenang-senang, berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, kami cabut seketika, kata Allah. Nah, ini yang nggak kuat, Pak. Dicabut seketika. Mendingan kalau yang dicabut itu hartanya habis, kata. Hasil korupsi, ketangkap KPK, masuk penjara, jabatan dicopot, harta disita. Habis, masih mendingan. Ya, kalau tali akinya yang dicabut gimana?
langsung dead Pak. Nggak ada kesempatan bertaubat. Kalau masih mendekam dalam penjara, masih ada kesempatan bertaubat. Walaupun hartanya sudah habis, jabatan copot. Tapi masih ada kesempatan bertobat. Tapi kalau sudah nyawanya yang dicabut Allah, sudah ada kesempatan lagi. Selama mendekam dalam neraka, itulah nanti jadi. Nah, nih, jadi itu yang kedua. Silakan pilih. Ketika sudah melupakan ajaranku, kata Allah, silakan bikin apa yang kalian mau. Asal tahu aja. Begitu kalian berpoya-poya, bersenang-senang, akan aku cabut itu seketika. Nah, ketika itu terperangahlah kita, tidak bisa berbuat apa-apa, menyesal jadinya itu. Satu yang kedua. Nah, yang ketiga, waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Ketika mereka sudah berpaling dari ajaranku. Kalau tadi kan melupakan, ya seolah enggak tahu kalau judi itu haram. Ya, tahu, tapi seolah enggak tahu, itu namanya melupakan. Nah sekarang berpaling betul. Ya, sholat sudah enggak mau, judi dikerjakan, maling dikerjakan, gitu kan. Berpaling betul dari ajaran Allah. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ketika mereka sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah, aku beri kehidupan yang sempit di atas dunia ini. Diberikan kehidupan yang sempit. Sempit akalnya, sempit hatinya, gitu ya. Sempit hartanya, sempit ekonominya, sempit usahanya. Nggak kebuka. Gitu. Jadi kalau kita sudah mulai berpaling dari ajaran Allah, itu akan terasa sempit, Pak. Nah, sempit pikiran, sempit hati, gitu ya. Sempit ekonomi, sempit kita usaha, enggak kerjakan ini enggak berhasil, kerjakan ini enggak berhasil, itu sempit. Nah, kenapa? Karena sudah berpaling. Dan aku akan berikan, dan aku akan bangkitkan dia di akhirat nanti dalam keadaan buta, kata Allah. Nah, di dunia hidupnya sempit, di akhirat buta pula. Tinggal kita pilih yang mana. Ya. Dengan zikir kita mendekatkan diri kepada Allah. Enggak usah diminta apa, Allah tahu kok apa yang kebutuhan kita. Daripada langsung kita minta, tapi kita sendiri tidak mendekat, kata. Itu bedanya, Pak. Boleh enggak langsung? Boleh, enggak apa-apa. Kayak tadi aja lah, ya. Datang saya ke rumah Bapak, enggak usah saya ngomong-ngomong kata ya. Pak minta duit. Boleh enggak gitu? Ya boleh. Tapi makbul apa enggak? Ini masalah ya. Tentu akan berbeda ketika saya ngadakan pendekatan dulu. Ya Allah, misalnya kita zikirlah, la ilallah. So minta itu Pak, beda. Mintanya kita yang awam dengan mintanya para aulia itu agak beda. Contohnya begini. Bapak misalnya pakai cincin yang bagus. Saya senang betul dengan cincin itu. Minta cincinnya Pak. Nah, itu kasar itu kan. Nah itu permintaan orang yang kasar. Minta cincinnya Pak. Nah, tapi kalau permintaannya agak halus gimana? Ya, alhamdulillah bagus benar cincin ini Pak. Nah, dipuji. Bagus benar cincinnya Pak. Belinya di mana? Nah, cerita. Nah Bapak yang sudah arif, yang sudah ngerti. Ya alhamdulillah bagus. Kenapa mau? Nah, nggak usah diminta dia. Sudah tahulah kita dia mau gitu. Makanya para aulia itu banyak puji. Lihatlah khataman. Allahumma ya qadal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Mana ada permintaan di situ? Pujian. Allahumma ya qadal hajat. Ya Allah yang memenuhi segala hajat. Nah, tahulah Allah itu apa hajat kita gitu. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Dan pujian-pujian. Dengan kita memuji, Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Walaupun kita tidak bahasakan dengan bahasa permintaan. Gitu. Nah, jadi pendekatan kepada Allah itulah. Jadi gitu Pak. Jadi boleh, tidak enggak zikir-zikir minta aja boleh, enggak apa-apa. Sila Allah Maha tahu Pak itu. Nah, cuman persoalan dikabulkan apa enggak itu masalah. Kan yang kita mau kan bukan persoalan kita mengajukan permohonan Pak. Yang menjadi masalah kita itu gimana supaya dapat.
Ya kan gitu. Sudah kita bikin proposal bagus-bagus begitu kan, dicetak begitu, tapi nggak dikabulkan permohonan kita. Ya, mana yang bagus, nggak usah pakai proposal, tapi kita dapat duitnya. Nah, kena pendekatan tadi. Sudahlah, nggak usah bikin proposal katanya. Nih, saya kasih aja, transfer aja sekian. Mana yang bagus itu? Itu, itu. Ya, kita nggak usah bikin proposal, tapi dapat. Atau sudah bikin proposal bagus-bagus, kata ya, tapi nggak dapat, kata. Nah, gitu. Jadi persoalannya bukan persoalan doa apa nggak doa, kata ya. Pendekatan kepada Allah. Jadi zikir kita itu sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kembali ke Allah. Kata. Nah kita ini kan masih memikirkan diri kita inilah. Kata, gimana supaya kita dapat berkah, gimana supaya kita, ya baguslah untuk tingkatan itu, kata ya. Tapi gimana kita meningkatkan lebih jauh. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalaupun Bapak enggak melaksanakan zikirnya, insya Allah didengar Allah juga. Cuman kan kita ini kan mengamalkan itu sesuai petunjuk. Ya, Allah sendiri sudah mengabarkan zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah gitu. Kok kita masih ngenyel juga gitu. Nah, kan sudah dikasih tahu sama Allah, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca tuh Al-Qur'an. Zikir yang paling agung, paling afdal itu la ilaha illallah begitu. Kok masih juga kita milih-milih yang lain kan? Boleh saja amalkan yang lain, tapi ini jangan ditinggal. Ini kan perintah. Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak sebut la ilaha illallah. Ini ajaran Rasul loh. Percaya enggak sama Rasul? Ya, jangan kita masih mencari celah-celah yang lain. Ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Udah, itu aja. Ya. Jadi apabila Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan, ikuti. Itu aja. Nah persoalan orang mau senang apa tidak, loss, itu terserah orang lah. Nah, tapi kita ngikuti petunjuk. Ya. Nah, jadi tidak ada pilihan. Kata, oh mana yang lebih bagus begini, bagaimana kalau begini. Udah petunjuknya jelas kok itu. Zikir yang afdal itu la ilaha illallah. Ya udah amalkan itu. Kata. Kemudian Nabi mengatakan perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Katanya. Nah, jadi kita tidak pusing Pak dibuatnya itu. Kenapa? Karena kita ikut petunjuk. Apa yang disuruh laksanakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Itu saja. Saya kira demikian Pak ya. Nah, tapi lagi-lagi kita ini sesuai dengan ya apa yang diberi petunjuk oleh Allah. Masih ada yang